Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan Fajri dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia, yang diawali dengan latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Utsmani. Yang kedua, mencari rempah-rempah. Yang ketiga, catatan perjalanan Marco Polo dengan dua bukunya, yaitu Il Million, yang berarti sejuta keajaiban, dan Imago Mundi, yang berarti citra dunia. Yang keempat adalah perkembangan iptek. Tiga tujuan penting kedatangan bangsa Eropa adalah untuk mencari kekayaan berupa rempah-rempah yang waktu itu berharga seperti emas, dan mencari logam mulia atau emas itu sendiri, yang berarti gold, untuk menjalankan tugas suci, yaitu menyebarkan agama yang dianutnya, agama Kristen, yang berarti gospel, untuk mencari keharuman nama, kejayaan, dan kekuasaan, yang berarti glory. Awal kedatangan dan penjajahan bangsa Portugis adalah bangsa Barat yang pertama datang mencari rempah-rempah di Nusantara. Pelaut-pelaut Portugis di bawah pimpinan Bartolomeus Dias mengadakan perjalanan ke dunia timur untuk mencari pusat rempah-rempah. Namun, pelayaran tersebut hanya sampai di ujung Afrika Selatan pada tahun 1496 dikarenakan besarnya gelombang Samudra Hindia, sehingga kapal-kapal yang dibawa tidak berhasil melewati tanjung tersebut. Oleh Dias diberi nama Tanjung Pengharapan atau Cape of Good Hope. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, Portugis berhasil mendarat di Calcutta, India pada tahun 1498. Mereka berhasil mendapatkan rempah-rempah untuk dibawa ke negerinya. Akan tetapi, mereka mengincar Malaka yang merupakan bandar internasional, yang merupakan bandar pusat perdagangan rempah-rempah. Armada Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil merebut Malaka pada tahun 1511. Pada waktu itu, kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai dengan 1511. Dengan dikuasainya Malaka, maka Portugis memperoleh dua keuntungan, yaitu yang pertama, Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. Dua, Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis tiba di Ternate, dan pada saat itu, kerajaan Ternate sedang bertikai dengan kerajaan Tidore. Kedatangan Portugis di Ternate disambut baik oleh Raja Ternate dengan tujuan agar bangsa Portugis dapat dijadikan sekutu dalam menghadapi kerajaan Tidore yang dibantu Spanyol. Di samping itu, juga merupakan perang antara bangsa kulit putih, yaitu antara Spanyol dan Portugis. Untuk menyelesaikan pertikaian, bangsa kulit putih tersebut, Paus turun tangan dengan melakukan perjanjian, yaitu perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang isinya 1. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan melakukan perdagangan di Filipina. 2. Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Kejayaan Portugis di Nusantara. Pertama, periode 1511 sampai dengan 1526. Selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim penting bagi kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. 2. Pada tahun 1511, Portugis mengalahkan kerajaan Malaka. Pada tahun 1512, Portugis juga menjalin komunikasi dengan kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1922 dalam bentuk dokumen
kontrak yang dibuat rangkap dua. Satu salinan untuk Raja Sunda dan satu lagi untuk Raja Portugal. Pada hari yang sama, dibangun sebuah prasasti yang disebut Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal di suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur 1, Jakarta Barat. Dengan perjanjian ini, maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat terhadap Portugis. Pertama, perlawanan rakyat Malaka terhadap Portugis untuk menyerang kolonial Portugis di Malaka yang terjadi pada tahun 1513 gagal karena kekuatan dan persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di bawah pimpinan Fatahillah atau Falatehan dapat menguasai Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh Fatahillah dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau yang sekarang menjadi Jakarta. Kedua, perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis. Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555, upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa, Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Yang ketiga, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis. Namun dapat dipercaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam benteng Dorstad. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Ba'abullah. Pada tahun 1574, Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau Timor. Kemunduran bangsa Portugis di Indonesia. Keberadaan Portugis berkurang hanya di Solor, Flores, dan Timur di Nusa Tenggara Timur. Sekarang menyusul kekalahan pada tahun 1575 di tangan penduduk Ternate, penaklukan Belanda di Ambon, Maluku Utara, dan Banda, serta kegagalan umum untuk menopang kendali perdagangan di kawasan ini, dibandingkan dengan ambisi awalnya mendominasi perdagangan Asia. Pengaruh atau dampak kedatangan Portugis di Indonesia. Yang pertama, pengaruh di bidang sosial budaya, yaitu adanya gitar balada keroncong, adanya sejumlah kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis yang pernah menjadi lingua franca di samping Melayu. Banyak nama keluarga di Indonesia Timur seperti Da Costa, Dias, Dos Frentes, Gonzalves, dan lain-lain. Adanya gangguan dan kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar terjadi akibat penaklukan Malaka. Penduduk Kristen banyak ditemui di Indonesia Timur. Di Kampung Tugu, Koja, Jakarta Utara terdapat pemukiman keturunan Portugis. Adapun keturunan bangsa Portugis yang beragama Islam dapat ditemukan di Lamno, Aceh. 2. Dampak di bidang ekonomi. Adanya keuntungan besar dari hasil perdagangan rempah-rempah. Banyaknya dibangun pelabuhan sehingga Indonesia menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara, terutama di Malaka. Banyak berdirinya pusat-pusat industri sehingga mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Dibangunnya sarana jalan raya. Ketiga, dampak di bidang politik, yaitu adanya politik adu domba, adanya daerah-daerah yang diklaim menjadi daerah kekuasaan. Adanya hubungan antara kerajaan Portugis dengan kerajaan Malaka, didirikannya banteng-banteng pertahanan. Keempat, dampak negatif. Masyarakat Indonesia merasa tertindas dengan sikap Portugis yang semena-mena. Terjadinya pemberontakan di mana-mana, hingga banyak warga Indonesia yang meninggal. Bangsa Portugis mengadu domba masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, terjadinya perebutan kekuasaan oleh Portugis
hingga warga Indonesia yang menelan banyak korban. Warga Indonesia menjadi merasa tidak bebas. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.